Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Kusuma Aulia. Kali ini saya akan membahas tentang superkonduktor dan aplikasinya. Pokok bahasan kita pada kali ini ada 4, yaitu yang pertama, pengertian superkonduktor, yang kedua, sifat dari superkonduktor, yang ketiga, tipe superkonduktor, dan yang keempat, aplikasi superkonduktor. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah superkonduktor. Superkonduktor pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda, Heike Kamerlingh Onnes, dari Universitas Leiden pada tahun 1911. Pada tanggal 10 Juli 1908, Onnes berhasil mencairkan helium dengan cara mendinginkan hingga 4 Kelvin atau 269 derajat Celcius. Kemudian, pada tahun 1911, Onnes mulai mempelajari sifat-sifat listrik dari logam pada suhu yang sangat dingin. Pada waktu itu, telah diketahui bahwa hambatan suatu logam akan turun ketika didinginkan di bawah suhu ruang. Akan tetapi, belum ada yang dapat mengetahui berapa batas bawah hambatan yang dicapai ketika temperatur logam mendekati 0 Kelvin atau 0 mutlak. Beberapa ilmuwan pada waktu itu seperti William Kelvin memperkirakan bahwa elektron yang mengalir dalam konduktor akan berhenti ketika suhu mencapai 0 mutlak. Di lain pihak, ilmuwan yang lain termasuk Onnes memperkirakan bahwa hambatan akan menghilang pada keadaan tersebut. Untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi, Onnes kemudian mengalirkan arus pada kawat merkuri yang sangat murni dan kemudian mengukur hambatannya sambil menurunkan suhunya. Pada suhu 4,2 Kelvin, Onnes mendapatkan hambatannya tiba-tiba menjadi hilang. Arus mengalir melalui kawat merkuri terus-menerus. Dengan tidak adanya hambatan, maka arus dapat mengalir tanpa kehilangan energi. Percobaan Onnes dengan mengalirkan arus pada suatu kumparan superkonduktor dalam suatu rangkaian tertutup dan kemudian mencabut sumber arusnya, lalu mengukur arusnya 1 tahun kemudian. Ternyata arus masih tetap mengalir. Fenomena ini kemudian oleh Onnes diberi nama superkonduktivitas. Atas penemuannya itu, Onnes dianugerahi Nobel Fisika pada tahun 1913. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian superkonduktor. Superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai 0 pada suhu yang sangat rendah. Artinya, superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu sifat dari superkonduktor. Sifat dari superkonduktor ada 5. Yang pertama, sifat kelistrikan superkonduktor. Yang kedua, sifat kemagnetan superkonduktor. Yang ketiga, sifat kuantum superkonduktor. Yang keempat, efek Meissner. Yang kelima, suhu dan medan magnet kritis. Sifat yang pertama yaitu sifat kelistrikan superkonduktor. Bahan logam tersusun dari kisi-kisi dan basis, serta elektron bebas. Ketika medan listrik diberikan pada bahan, elektron akan mendapat percepatan. Medan listrik akan menghamburkan elektron ke segala arah dan membentuk atom-atom pada kisi. Hal ini menyebabkan adanya hambatan listrik pada logam konduktor. Pada bahan superkonduktor, terjadi juga interaksi antara elektron dengan inti atom. Namun, elektron dapat melewati inti tanpa mengalami hambatan dari atom kisi. Efek ini dapat dijelaskan oleh teori BCS. Ketika elektron melewati kisi, inti yang bermuatan positif menarik elektron yang bermuatan negatif dan mengakibatkan elektron bergetar. Jika ada 2 buah elektron yang melewati kisi, elektron kedua akan mendekati elektron pertama, karena gaya tarik dari inti atom-atom kisi lebih besar. Gaya ini melebihi gaya tolak-menolak antar elektron sehingga kedua elektron bergerak berpasangan. Pasangan ini disebut Chopper pairs. Efek ini dapat dijelaskan dengan istilah phonons. Ketika elektron pertama pada Chopper pairs melewati inti atom kisi, elektron yang mendekati inti atom kisi akan bergetar dan memancarkan phonon. Sedangkan elektron lainnya menyerap phonon. Pertukaran phonon ini mengakibatkan gaya tarik-menarik antar elektron. Pasangan elektron ini akan melalui kisi tanpa gangguan, dengan kata lain, tanpa hambatan. Sifat kedua dari superkonduktor yaitu sifat kemagnetan superkonduktor. Jika sebuah superkonduktor ditempatkan pada medan magnet, maka tidak akan ada medan magnet dalam superkonduktor.
Hal ini terjadi karena superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bahan yang berlawanan arah dengan medan magnet luar yang diberikan. Efek yang sama dapat diamati jika medan magnet diberikan pada bahan dalam suhu normal, kemudian didinginkan sampai menjadi superkonduktor. Pada suhu kritis, medan magnet akan ditolak. Efek ini dinamakan efek Meissner. Sifat yang ketiga dari superkonduktor yaitu sifat kuantum superkonduktor. Teori dasar kuantum untuk superkonduktor dirumuskan melalui tulisan Burden, Chopper, dan Shriver pada tahun 1957. Teori ini dinamakan teori BCS. Teori BCS menjelaskan bahwa yang pertama, interaksi tarik-menarik antara elektron dapat menyebabkan keadaan dasar terpisah dengan keadaan tereksitasi oleh energi gap. Yang kedua, interaksi antara elektron dan kisi menyebabkan adanya energi gap yang diamati. Mekanisme interaksi yang tidak langsung ini terjadi ketika suatu elektron berinteraksi dengan kisi dan merusaknya. Elektron kedua memanfaatkan keuntungan dari deformasi kisi. Kedua elektron ini berinteraksi melalui deformasi kisi. Yang ketiga, London penetration depth merupakan konsekuensi dari teori BCS. Sifat dari superkonduktor yang keempat yaitu efek Meissner. Ketika superkonduktor ditempatkan di medan magnet luar yang lemah, medan magnet akan menembus superkonduktor pada jarak yang sangat kecil dan dinamakan London penetration depth. Pada bahan superkonduktor, umumnya London penetration depth sekitar 100 nanometer. Setelah itu, medan magnet bernilai 0. Peristiwa ini dinamakan efek Meissner. Efek Meissner adalah efek di mana superkonduktor menghasilkan medan magnet. Efek Meissner ini sangat kuat sehingga sebuah medan magnet dapat melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Medan magnet ini juga tidak boleh terlalu besar. Apabila medan magnetnya terlalu besar, maka efek Meissner ini akan hilang dan material akan kehilangan sifat superkonduktivitasnya. Sifat yang kelima dari superkonduktor yaitu suhu dan medan magnet kritis. Suhu kritis adalah suhu yang membatasi antara sifat konduktor dan superkonduktor. Jika suhu suatu bahan dinaikkan, maka getaran elektron akan bertambah sehingga banyak fonon yang dipancarkan. Ketika mencapai suhu kritis tertentu, maka fonon akan memecahkan chopper pairs dan bahan kembali ke keadaan normal. Medan magnet kritis adalah batas kuatnya medan magnet sehingga bahan superkonduktor memiliki medan magnet. Jika medan magnet yang diberikan pada bahan superkonduktor, maka bahan superkonduktor tak akan mengalami efek Meissner lagi. Contoh gambarnya dapat dilihat pada grafik hubungan hambatan terhadap suhu pada bahan YbA2CO3O7. Pokok bahasan yang ketiga yaitu tipe superkonduktor. Tipe superkonduktor memiliki dua tipe. Superkonduktor tipe pertama, menurut teori BCS, dijelaskan dengan menggunakan pasangan elektron yang sering disebut pasangan chopper. Pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarik yang dibentuk ion-ion logam yang bermuatan positif. Akibat dari adanya pembentukan pasangan dan tarikan ini, arus listrik akan bergerak dengan merata, dan superkonduktivitas akan terjadi. Superkonduktor yang berkelakuan seperti ini disebut superkonduktor jenis pertama yang secara fisik ditandai dengan efek Meissner, yakni gejala penolakan medan magnet luar oleh superkonduktor. Bila kuat medannya melebihi batas kritis, gejala superkonduktivitasnya akan menghilang. Maka pada superkonduktor tipe pertama akan terus-menerus menolak medan magnet yang diberikan hingga mencapai medan magnet kritis. Kemudian, dengan tiba-tiba bahan akan berubah kembali ke keadaan normal. Grafik hubungan antara magnetisasi terhadap medan magnet dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, superkonduktor tipe kedua. Superkonduktor tipe kedua ini tidak dapat dijelaskan dengan teori BCS karena apabila superkonduktor jenis kedua ini dijelaskan dengan teori BCS, efek Meissner-nya tidak akan terjadi. Abrishkov berhasil memformulasikan teori baru untuk menjelaskan superkonduktor jenis kedua ini. Ia mendasarkan teorinya pada kerapatan pasangan elektron yang dinyatakan dalam parameter keteraturan fungsi gelombang.
Abrishokov dapat menunjukkan bahwa parameter tersebut dapat mendeskripsikan pusaran dan bagaimana medan magnet dapat memenetrasi bahan sepanjang terowongan dalam pusaran-pusaran ini. Lebih lanjut, ia pun dengan secara mendetail dapat memprediksikan jumlah pusaran yang tumbuh seiring meningkatnya medan magnet. Teori ini merupakan teori terobosan dan masih digunakan dalam pengembangan dan analisis superkonduktor dan medan magnet. Superkonduktor tipe kedua ini akan menolak medan magnet yang diberikan. Namun, perubahan sifat kemagnetan tidak tiba-tiba, tetapi secara bertahap. Pada suhu kritis, maka bahan akan kembali ke keadaan semula. Superkonduktor tipe kedua memiliki suhu kritis yang lebih tinggi dari superkonduktor tipe pertama. Kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu aplikasi dari superkonduktor. Pemanfaatan superkonduktor yang bersifat tanpa hambatan diterapkan secara luas dalam bidang kelistrikan. Dalam dunia kelistrikan, hambatan merupakan hal yang dihindari karena dengan adanya hambatan, arus akan terus terbuang menjadi energi panas yang tidak diinginkan. Bahkan, penggunaan superkonduktor di bidang transportasi listrik baru-baru ini memanfaatkan efek Meissner, yaitu pengangkatan magnet oleh superkonduktor. Hal ini diterapkan pada kereta super cepat di Jepang yang diberi nama The Yamanashi MLX-01 Maglev Train. Kereta api ini bergerak melayang di atas magnet superkonduktor. Dengan melayang, gesekan antara roda dengan rel dapat dihilangkan. Hal ini menyebabkan kereta dapat berjalan dengan sangat cepat, yaitu berkisar pada nilai 550 km per jam. Secara bahasa, kereta maglev berarti kereta yang mengambang secara magnetis. Kereta ini secara konsisten dikembangkan pada tahun 2004 di Jepang dengan mengadopsi teknologi dari Jerman. Di tahun yang sama, Cina justru mendahului Jepang untuk meresmikan penggunaan kereta ini. Mahalnya biaya pembuatan rel menjadikan kereta maglev hanya digunakan secara komersil pada tahun 2007 oleh dua negara saja, yaitu negara Jepang dan Cina. Sederhananya, kereta maglev adalah kereta tanpa roda yang menggunakan tenaga magnet untuk melayang, menggerakkan, dan mengontrol jalannya kereta. Kereta dengan teknologi maglev sangat mungkin menggantikan transportasi massal dengan kecepatan yang tinggi, percepatan besar, efisiensi energi yang tinggi, dan ramah lingkungan. Terkenal dengan julukan terbang tanpa sayap, kereta maglev bergerak mengambang sekitar 110 mm di atas rel tanpa struktur sayap. Prinsip dasar pengembangan kereta bukan melalui sayap yang merupakan bagian terpenting untuk terbang dalam ilmu aerodinamika, melainkan didapat melalui interaksi antara rel magnetik dengan mesin induksi yang juga menghasilkan medan magnetik di dalam kereta. Maglev atau levitasi magnet adalah teknik mengangkat objek menggunakan prinsip magnet dalam fisika dasar. Dua kutub magnet yang sama, misalnya utara-utara atau selatan-selatan, akan tolak-menolak. Sedangkan, dua kutub magnet yang berlainan, yaitu utara dan selatan, akan tarik-menarik. Secara umum, pengembangan teknologi maglev dapat dikategorikan dalam dua prinsip, yaitu gaya tarik dan gaya tolak magnet. Eksplorasi teknik tersebut dipelopori dua negara maju, yaitu Jerman dan Jepang. Jerman menggunakan EMS, sistem suspensi elektromagnetik, dan Jepang menggunakan EDS, sistem suspensi elektrodinamis. EMS menggunakan prinsip gaya tarik magnet, sedangkan EDS menggunakan gaya tolak magnet. Teknik ini tidak menggunakan prinsip tolak-menolak dan tarik-menarik antar kutub magnet secara mentah-mentah. Karena tentunya sangat tidak efisien kereta membawa batang magnet berkekuatan besar yang nanti digunakan untuk mengangkat kereta tersebut. Karena itu digunakanlah hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan perubahan fluks magnet dalam ruang yang dikelilingi sistem kawat yang membentuk kumparan tertutup akan mengakibatkan terciptanya medan magnet yang melawan perubahan fluks magnet dalam sistem itu. Hal tersebut terjadi karena alam. Dalam hal ini, kumparan tertutup itu ingin mempertahankan kondisi awal fluks magnet yang dimiliki ruang dalam lingkungan kawat tertutup tersebut. Hukum ini juga sering disebut kelembaman magnetik. Hukum Lenz kemudian digunakan untuk menciptakan medan magnet yang cukup besar. Medan magnet itu dihadapkan dengan medan magnet lain yang akan menciptakan gaya tarik jika kedua kutub magnet yang berhadapan berlawanan arah, atau gaya tolak jika kedua kutub magnet tersebut searah. Rel atau lintasan kereta maglev berbeda dengan rel kereta yang sudah kita kenal selama ini.
Pada kedua sisi lintasan rel kereta maglev, terdapat dinding-dinding yang dilengkapi dengan kumparan-kumparan kawat. Oleh prinsip induksi elektromagnet, kumparan-kumparan kawat ini dapat menjadi magnet. Kereta bisa bergerak maju karena adanya interaksi antara magnet-magnet pada dinding-dinding itu dengan magnet-magnet yang dipasang pada kereta. Dapat dilihat pada gambar, adanya jajaran magnet di sepanjang dinding dan di sepanjang kereta. Huruf-huruf U menunjukkan kutub utara dan S menunjukkan kutub selatan. Jajaran magnet di sepanjang dinding ini dihasilkan oleh arus listrik bolak-balik dari stasiun-stasiun terdekat. Kutub utara di gerbong kereta paling depan ditarik oleh kutub selatan dan ditolak oleh kutub dinding lintasan. Hal yang sama terjadi pada sisi kereta yang lain. Pada gambar, panah berwarna hijau menunjukkan gaya tarik antara kutub utara dan selatan yang menarik maju kereta. Panah kecil berwarna biru menunjukkan gaya tolak-menolak antar kutub sejenis, utara dengan utara, selatan dengan selatan. Gaya tarik dan gaya tolak yang bekerja bersamaan ini membuat kereta bergerak maju dengan mulus tanpa menyentuh rel sama sekali. Selain menjadi sumber penggerak kereta, rel pada kereta maglev berfungsi sebagai pengendali arah laju kereta. Dinding yang memagari lintasan kereta ini tidak hanya berfungsi untuk menarik dan mendorong kereta agar bergerak maju dan mengangkat kereta sehingga bisa melayang. Fungsi lainnya yaitu sebagai pengendali arah laju kereta. Maksudnya adalah agar kereta tidak pernah keluar jalur dan tetap berada di tengah-tengah lintasan setiap saat. Prinsip magnet kembali digunakan sebagai pengendali. Ketika kereta oleng ke kiri, gerakan kereta ini mengakibatkan kumparan kawat dinding kiri dan kanan menjadi magnet. Magnet pada dinding kiri dan dinding kanan diusahakan memiliki kutub yang sama. Misalnya, gerbong kereta yang berhadapan dengan dinding di sisi kiri memiliki kutub utara, dan gerbong kereta yang berhadapan dengan dinding di sisi kanan memiliki kutub selatan. Pada sisi kiri akan terjadi tolak-menolak antara kutub utara dari dinding dan kutub utara gerbong kereta. Pada sisi kanan akan terjadi tarik-menarik antara kutub utara dinding dan kutub selatan kereta. Gaya-gaya ini akan mengendalikan kereta pada posisi sebelum oleng. Demikian juga jika kereta oleng ke kanan, kereta akan dikembalikan ke posisi semula oleh gaya magnet ini. Jadi, gaya magnet ini akan mempertahankan kereta supaya tetap berada di lintasannya. Kelebihan utama dari kereta maglev adalah kemampuannya yang dapat melayang di atas rel, sehingga tidak menimbulkan gesekan dan bergerak dengan sangat cepat. Konsekuensinya, secara teoritis, tidak akan ada pergantian rel atau roda kereta, karena tidak akan ada yang aus. Selain dapat melaju dengan cepat, kereta maglev sangat mudah direm, sehingga tingkat keamanannya lebih baik daripada kereta biasa. Keuntungan lainnya adalah tidak ada gaya resistansi akibat gesekan. Gaya resistansi udara tentunya masih ada. Untuk itu, dikembangkan lagi kereta maglev yang lebih aerodinamis. Dikarenakan bentuk dan kecepatan kereta yang fantastis, kebisingan atau suara yang ditimbulkan di saat kereta ini bergerak hampir sama dengan sebuah pesawat jet, dan diperhitungkan lebih mengganggu daripada kereta konvensional. Sebuah studi membuktikan suara yang ditimbulkan oleh kereta maglev dengan kereta konvensional biasa lebih bising, sekitar 5 desibel, yaitu 78%-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.